kos-kosan LV. Nah, sebelum itu LV itu apa sih, Pak? Tas Louis Vuitton. Ah, Halo para penonton, kembali bersama The Kromo Resident. Biasanya konten kita itu di TikTok sama Instagram. Nah, sekarang kita ada di channel YouTube. Oke? Dan jangan lupa subscribe channel The Kromo Resident Yogyakarta. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, owner The Kromo Resident Yogyakarta. Ya, atas nama Rangga Prastia Aji. Oke, kita tanya-tanya beliau tentang kos-kosan The Kromo Resident ini. Oke, yang banyak ditanya-tanya para peserta penonton. Gak diintegrasi kan ini? Tanya-tanya Enggak kan? ada Cuma tanya doang integrasi. kan? Ini cuma tanya-tanya aja, Oke, Pak. ya. Jadi kita santai-santai saja. Santai-santai aja ya. Oke. Tuh. Siap. Pertanyaan pertama, Pak. Ah, Hmm, apa tuh? Banyak yang mengira bahwa The Kromo Resident itu adalah sebuah perumahan. Nah, The Kromo Resident itu sebenarnya apa, Pak? Oke, itu banyak ya. Iya, Banyak banyak sekali. sekali. Bahkan calon karyawan pun menganggap ini adalah perumahan. Betul Hmm, kan? betul, betul, Iya kan? betul. Mas Pikal yang sebagai karyawan di Kromo Residence mengira ini adalah sebuah kayak apartemen kecil gitu-gitu kan ya, atau Betul sekali. misalnya hunian lah, ya kan? Nah, Mm-mm. sebenarnya itu bukan hunian, bukan apartemen, bukan hotel pun juga bukan ini, Hmm. karena banyak yang mengira The Kromo Residence itu adalah hotel. Sebenarnya The Kromo Residence adalah sebuah kos-kosan, kos-kosan eksklusif yang mana kita memang pangsa pasarnya adalah sangat tinggi sekali, sudah kita bentuk dari awal, yang mana The Kromo itu kita bentuk untuk yaitu satu pasti kita menerima penghuni-penghuni itu yang harus menjaga tata keramanya, sopan Hmm. santun. Itu seperti itu. Awal mulanya di Kromo Resident terbentuk. Saya sebagai owner menginginkan hal yang seperti itu. Karena kan pasti siapa sih owner kos-kosan yang tidak mau bahwa tempatnya itu sangat diidam-idamkan oleh orang banyak. Oh begitu. Berarti ini sebenarnya bukan perumahan ya, Pak ya? Bukan, ini Oh, kos-kosan. berarti ini kos-kosan ya? Betul, kos-kosan yang mana Hmm. ya itu tadi bahwa banyak yang mengira karena namanya itu ya. Karena Ya. namanya kan residence. Residence Hmm. itu kan saya mengambil nama residence itu sebenarnya hanya untuk sebagai pengikat aja, pemikat aja. Jadi bukan nama yang baku atau yang seperti apa. Residence itu kan terkesan lebih eksklusif ya. Hmm. Nah, Lebih itu ke saya ingin menghadirkan hal eksklusif. seperti itu. Oke, oke. Hmm, Bagus juga sih, Pak ini. Bagus memang. Nah, Alhamdulillah. nah ini ada lagi pertanyaan yang keduanya, Pak. Apa? Sebentar. Kenapa nama The Kromo Resident? Namanya The Kromo Resident. Banyak yang penasaran ya pasti ya. Oh, itu banyak sekali yang penasaran di TikTok sama di Instagram itu banyak sekali yang bertanya. Ini namanya kenapa The Kromo Resident? Hmm, oke, ini tak jawab. Ini episode udah banyak saya bikin video tentang arti nama dari The Kromo Residence ya. Sebenarnya The Kromo Residence itu yang diambil tuh hanya nama kromonya saja. Kromo Oh, itu nama yang disematkan kepada saya dari siapa? Dari almarhum kakek yang dari ada di almarhum. Palembang, Oh, ya, ya. bukan yang ada di Solo. Kemudian saya punya kakek almarhum itu kakek itu dua, satu di Solo, satu di Palembang. Nah, yang Hmm, memberikan nama Kromo ini dulu itu waktu saya masih umur mungkin sepantaran SD apa SMP ya. Saya lupa. Mungkin mungkin SMP kalau nggak salah saya ingat. Itu saya diberikan nama Mas Kromo, Mas Kromo. Karena kenapa? Menurut beliau nama itu cocok untuk saya. hmm. Oh, berarti awalnya The Kromo Resident itu adalah nama kecilnya Pak Rangga sendiri Iya, ya. nama kecil Oh, saya. yang dari kakek. Betul. Hmm.
pantas namanya dekromo? Nah, Despetik itu sebenarnya Depetik itu bukan hanya hiasan atau tambahan. Depetik Hmm, itu sebenarnya singkatan kata dari oh dari dari, kromo. Dari kromo oh, adalah kita sebagai pemilik usaha, mm-mm. sebagai yang bekerja melayani penghuni, harus mempunyai juga sifat tata krama. Jadi Hmm, kita tidak bisa seenaknya sendirilah. Bahkan penghuni penghuni harus kita layani dengan baik. Ya, kita harapkan apa juga dari penghuni tersebut? Penghuni tersebut memiliki tata krama yang baik ke kita juga. Jadi ya, hmm, makanya kalau Mas Pika lihat ya, dan mungkin rekan-rekan yang lain bisa melihatnya, bahkan penghuni sendiri bisa merasakannya, seperti apa treatment yang dilakukan oleh karyawan, seluruh karyawan di Kromosin, termasuk saya sendiri. hmm. Oh jadi gini ya Pak ya, itu jadi kayak timbal balik ya. Kalau Betul, kita baik ke orangnya, mereka juga akan ikut baik dan betul, mengikuti yang apa yang kita betul inginkan. sekali. Jadi memang eh, Bukan disengaja bukan ya. disengaja, tapi memang sudah dibentuk sedemikian rupa yang memang itu kurang lebih saya kebetulan kan kos ini take over ya. Take over Nah, ya ternyata. kos ini take over, Hmm. namanya dulu ini adalah Master Kos dan Sultan Kos. Jadi Master Kos untuk gedung utama, Sultan Kos yang di pavilion kalau nggak salah. Namanya itu dulu. Oh, Jadi oke oke. satu area tapi punya dua nama. Akhirnya daripada itu saya pikirkan kenapa nggak dijadikan satu tapi mempunyai makna. Ya Hmm. terumuslah kenapa nggak menggunakan nama saya sendiri, yaitu Wes. Kromo. Saya mau ngambil nama Rangga, nanti dikira ada apa dengan cinta, Nah, betul. ya kan? Repot nanti urusannya itu, Nah, malah malah panjang. panjang, bener. Nah itu, Oke. dapat dari situ. Oke oke oke. Berarti nama De Kromo itu memang asli dari namanya Pak Rangga sendiri ya. Betul. Oke oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa itu? Senyaman apa jika kos jika kos di De Kromo ini? Di aku, misal saya yang sebagai penghuninya, itu senyaman apa sih Pak untuk di kos itu? Nah, sekarang gini. eh Mas Pikal kan sebagai karyawan di sini. Mm-mm. Mas Pikal nyaman nggak sebagai karyawan? Treatment Ah, saya ke karyawan. oh, menurut saya sih Pak, itu Ini real ya, jujur iya ya. real, ini real, Real tidak ya. tidak 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 ada dalam bohong-bohong. tekanan ya. Ini real. Nah, Kalau untuk pribadi saya itu enak guys. Nomor satu enak sekali. Untuk kenyamanannya bagus. Pak Rangganya sendiri, bagus sekali. Soalnya kita itu di sini udah dianggap bukan karyawan, melainkan keluarga. Kita itu udah dianggap keluarganya Pak Rangga sendiri dan tidak pernah tidak pernah marah ke saya. kalau lain yang pernah tapi. Nah, kalau klien nggak tahu ya. Kalau saya nggak pernah. Ya, sebenarnya gini, saya itu mentreatment penghuni itu sama kayak mentreatment karyawan. Artinya apa? Hmm, Saya tidak membeda-bedakan, ya apa yang saya beri itulah yang didapat. hmm. Senyaman apa? Misalnya ada penghuni, calon-calon penghuni mungkin masih mempertimbangkan kos di mana, kos di mana, kos di mana, bisa mempertimbangkan kos di The Cromo Residence. Hmm. Kalau misalnya dianggap kurang nyaman, itu bisa kasih tahu ke kita apa yang bikin tidak nyaman. Jadi saya Oh, menampung, oh berarti menampung usulan juga ya, menampung Pak? usulan. Nah, Usulan dari para penghuni. satu, saya bikin nyaman apa? Ini area tempat kita sedang melakukan apa ya sebutannya? Mini podcast. Mini podcast. Oke, kalau itu yang dimau mini podcast, kita sebut mini podcast. Oke. Nah, ruangan ini dulunya adalah parkiran motor, asal kalian tahu. Oh, alah. Jadi Ruangan ruangan yang ber-AC ini adalah parkiran motor dulunya. ruangan Kalau sebagus ini parkiran motor. betul, coba kalau misalnya lihat di foto-foto lama The Kromo ya, Hmm, bisa cek di Google Maps. Itu ini adalah area parkiran motor. area parkiran motor
Dulu ya, Pak, ya? dulu. Hmm, Akhirnya ah dirubahlah. dirubahlah. Saya pengen ada lobby, saya pengen ada. Itunya menambah kenyamanan. Oh. Satu, penghuni kalau misalnya sedang lihat-lihat eh, ingin tanya-tanya dulu lah ya Mm-mm. soal kosan atau apa, bisa duduk sini bincang-bincang dengan kami sebelum kita Hmm, tunjukkan ke kamarnya, kita jelaskan fasilitas apa aja yang didapat. Itu hal kecil yang membuat saya tergerak untuk melakukan perubahan. hmm. Jadi saya rela melakukan apapun asal penghuni itu nyaman. Itu yang pertama. Walaupun keluar, Investasi lebih saya tidak masalah. oh, bagus ini, guys. Nah, yang kedua, saya menghadirkan namanya fasilitas-fasilitas yang mungkin kosan lain, ya ini saya tidak tahu ya kosan lain di luar sana sama Mm-mm. seperti saya atau tidak. Cuma saya menghadirkan eh, mereka bisa misalnya nih ada satu yang mereka inginkan. Mm-mm. Contohnya apa? Yang ingin anak-anak kos laundry. Oh Saya menghadirkan ya. fasilitas laundry. Hmm. Walaupun beberapa tipe kamar yang ada di The Kromo ini ya kita memang menyediakan ada yang berbayar. Tapi kita Hmm. bisa menjamin. Menjamin apa? Wanginya, terus hasil akhirnya, dan juga kecepatan kita melaundry. Itu yang saya pikirkan. Berarti nyaman sekali ya, Pak. Kita aja cuman tinggal tidur, laundry sudah ada, Bersih-bersihkan kamar juga. bersihkan kamar juga sudah ada, Iya, betul. eh, dapur umum. Dapur umum, kalau gas habis, kita ganti free. Tidak ada tambahan Oh, biaya apapun. Kecuali kalau galon kalian beli sendiri ya. Karena kalau oh, kalau oke galon oke. kita menyediakan, kita jual. Tapi Oh, kalian beli sendiri. Tapi oh, kalau untuk gas, gas untuk kalian masak, kalian di dapur umum ingin gasnya habis, bilang aja, Mas, gasnya habis. Yuk kita ganti free pokoknya. udah free itu ya, Udah Pak, ya. free. Oh, oke sih. Nah, bahkan kan kita punya kamar suite. Oh, satu kamar suite. Nah, Itu tip gimana itu, Pak? itu dia punya dapur sendiri. Oh, dapurnya sendiri. Iya, Oh, jadi udah hampir sama kayak apartemen. iya betul. Kita Hmm. punya dapur sendiri. Gasnya bayar lagi apa enggak? Apalagi kita Ah, menggunakan gas yang 12 kilo kalau nggak salah. oh, Yang yang warna besar. ungu-ungu itu. Nah, Oh, itu kalau misalnya habis, seminggu habis. Ya kalau misalnya dipakai terus pasti habis ya. Cuma apakah dibayar penghuni itu bayar lagi atau enggak? Enggak, kita free. oh, Itu fasilitas udah free itu. semuanya. Wah, bagus juga ini. Udah ada dapat dapur umum, dapur pribadi sendiri. Betul. Gas sudah ditanggung. Lalu misalnya penghuni ada kebutuhan di kamarnya nih, lagi butuh sesuatu, bantuan karyawan, bantuan tim, ya silakan 24 jam kalian bisa eh, panggil. Atau misalnya admin kan jam 7 sampai jam 10 ya. Mm-mm. Kalau misalnya ya tinggal datang ke lobby, misalnya lagi ada karyawan, ya tinggal, Mas bisa nggak minta bantuan ini? Kita pasti akan bantu. Karena apa? Treatment, bikin penghuni nyaman itu nomor satu di kita. Kita tidak, Hmm. apa ya, istilahnya itu, tidak membeda-bedakan penghuni mana. Oh, tipe tipe super deluxe dengan tipe suite dibedakan. Enggak, kita semua treatment semua sama. Oh, berarti sama semua ya. Sama semua. Kenyamanan Walau nomor satu. penyaman nomor satu. Walaupun penghuni yang misal A, dia minta ini. Betul. Oh. Mungkin kalau misalnya kita adu kemewahan kamar, ya The Kromo Mm-mm. nggak ada apa-apanya. Karena kan saya take over, saya tidak bisa merubah banyak untuk kamar. Karena Oh. settingannya sudah seperti itu ya, paling saya poles sedikit-sedikit. Ya, yang Cuman merubah dikit-dikit ya. ya bikin tambah nyaman aja sih Hmm. intinya. Ya cuma kalau misalnya ya kita lakukan apa? Treatment. Itu Hmm. yang bisa kita lakukan. Oke, oke, oke. Jadi memang pangsa pasarnya The Kromo ini ya, kalau misalnya Mas Pikal perhatikan sangat niche sekali. Hmm. Mungkin kalau kalau orang mikir dua kali. Ya, satu mungkin ya pricey. Itu udah pasti untuk ukuran Jogja. Kosan ukuran Jogja kita di angka yang bukan yang angka sembarangan.
Itu bisa seperti itu. Oh, Itu oke jadi oke. kenyamanan nomor satu tadi. Kenyamanan nomor satu, Bro. Di sini itu enak. Nah, kita lanjut lagi, Pak, Boleh? untuk pertanyaannya yang keempat. Oke, apa nih? Ini sih kok saya deg-degan ini ya. Nggak usah deg-degan, kita santai aja. Aku juga iya sih kayaknya. Oke, Nah, apa? pertanyaan nomor empat. Ketat atau tidak peraturan di The Kromo Residen ini? Oh, apakah di sini itu ada peraturannya? Tuh, tentu Oh, kita itu memang kosannya campur ya, guys. Ya, teman-teman semua campur. ya. Itu kosan kita tuh kosan campur, bebas, sopan, tapi ada Hmm, aturannya. hmm, aturannya gimana ini, Pak? Kalau saya eh memberitahu sedikit aja ya. Oke, spill, Peratu spill, spill. spill ya. Ya. Bahasa anak-anak Gen Z sekarang spill Nah, ya. spill. Spal spill lah pokoknya. Nah, aturan kos kalau tidak dipatuhi dengan baik oleh Mm-mm. penghuninya, ya kita kan akan jelek di mata orang. Hmm. Gitu toh. Peraturannya apa? Mengenai yang umum lah, suara bising. Oh, suara bising itu. Ya, Oh, berarti hitungannya mengganggu yang sebelah mengganggu ya. penghuni lain. Itu Hmm. kita punya hak untuk menegur. Oh, oke, oke. Kita tegur, tolong dikecilkan sedikit, ini sedikit. Kalau misalnya nggak terima ya kita kasih pengertian. Kak, ini udah jam malam, ini gini gini. Seperti itu. Hmm. Jadi memang kita aturannya ya kalau melanggar aturan ya kita tindak. Nggak kita Oh. diamkan begitu aja. Berarti untuk pertama itu cuman kita tegur ya, Pak ya. Ya, Peraturannya biar nggak mengganggu ya kalau sebelah. misalnya ditegur masih diulangi lagi berikutnya sampai ya kita ngomong SP ya. Kena SP. SP sampai 3 kali SP ya udah, mohon maaf kita cut. Oh, langsung. Oh, berarti kita cut. Iya, kita Hmm. lebih baik kita tetap memberikan kenyamanan untuk 29 kamar daripada kita harus lebih baik saya sia-siakan satu kamar yang nggak penting. Oh, Tuh, oke. saya relakanlah satu kamar tapi menjaga 29 yang lainnya. Jadi lebih mengharapkan yang lain ya, Pak ya. Cuman Bukan gara-gara mengharap satu orang. ya, bukan mengharapkan yang lain juga sih, tapi intinya kita di sini yang bekerja di The Kromo Residence wajib menjaga kenyamanan itu. Hmm, Itu makanya ya ini omongan kita-kita mungkin aja. ya kita ngomong kita-kita aja Kita-kita ya, ya. ya. Banyak yang ngomongin The Kromo Residence itu aturan ketat banget. Ketat. Iya. Ya mungkin Mas Pikal pernah ya menemui kasus-kasus yang bagaimana tanya ke saya, "Pak, ini gimana? Udah sampai gimana? Sampai gimana maksudnya? Sampai fatal gini 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 gini." Ya udah cut. Dia baru bayar nggak peduli saya, cut. Hmm. Ada kalau misalnya fatal ya dana nggak dikembalikan. Tapi kalau Oh. misalnya bikin rusuh atau apa ya kita punya kebijakan nanti ada pengembalian sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan Oh. aturan yang berlaku. Berarti sini itu ada peraturannya dan Betul. peraturannya itu ketat juga ya, Pak ya. Semisal dilanggar itu kalau semisal sekali dua kali oke lah. Berarti Oke. kalau udah lebih dan udah kayak mengganggu kenyamanan yang lain, berarti itu langsung cut ya. Iya, ya Bagus, bagus, bagus. ya daripada kita menerima menerima ibarat kata penyakit jadi kanker lama-lama menyebar ke semuanya, saya nggak mau. Lebih baik ya kita angkat kanker itu. Hmm, langsung kita operasi ya. Iya, langsung kita operasi, benar. Oke, oke, Itu oke. seperti itu. Asik. Nah, kita lanjut lagi Boleh. pertanyaannya yang kelima. Ini Oke, makin 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 lama. makin jauh ini. Iya, makin jauh ini. Oke, Nggak gimana cuman gimana? nggak cuman dikit-dikit ini. Betul. Semakin jauh. Oke, gimana? Oke. Nah, Pak, ini kan banyak yang calon penghuni Nah, bahkan viewer The Kromo Resident di Instagram itu bertanya, kenapa The Kromo Resident tidak mau mengatakan kosan LV? Nah, sebelum itu LV itu apa sih, Pak? tas Louis Vuitton. Ah, ya. Itu sepemahaman saya loh ya. Sepemahaman saya seperti itu. Oh, berarti LV itu
merek tas yang saya tahu. Oh, merek tas. Iya, tapi enggak itu canda ya. Canda ya. Ada merek lain kah? Ada ada kayaknya banyak. Cuma kosan LV itu kenapa saya tidak mau menyebutkan kosan campur saya ini kosan LV? LV itu Hmm. terkesan bebas. Artinya apa? Las Vegas. Oh, jadi udah nggak ada batasannya gitu ya, Pak Bener, ya? saya tidak Oh. mau kita itu apa ya? Ya kita kan bebas, berkata bebas berdemokrasi ya. Kok jadi politik kita ini? Bebas apa ya? Bebasnya itu tetap harus sesuai dengan Aturan. faedah-faedah, benar. Hmm. Aturan yang berlaku. Kita tidak bisa langsung bebas-bebas gitu aja itu nggak akan baik lah ke depannya. Oh, berarti di sini tuh juga pilih-pilih ya untuk calon penghuni juga. Betul. Oh. Jadi kita tidak sembarangan cari penghuni, kita filter. Kalau misalnya sudah ada yang mengatakan kosannya ini LV, kita akan arahkan. Kita arahkan, kan kosan kita tuh campur, bebas, sopan, tapi ada aturannya. Bukan Hmm. LV. Karena kalau misalnya mereka memilih kos di sini, lalu kemudian menyebut kosan LV, kita akan langsung pantau satu orang ini. Oh, berarti kita langsung cek ya. Kita langsung cek, Hmm. ini membawa dampak buruk ke sini atau tidak. Kalau membawa dampak buruk ya kita akan perhatikan pelan-pelan. Kalau misalnya ada hal yang dilanggar ya kita tegur dulu. Hmm. Seperti itu. Karena LV sebenarnya untuk sebuah usaha kos di Jogja, menurut saya sebagai owner ya, pandangan saya sebagai owner nih, Mm-mm. itu jelek. Oh. Itu bikin citra image yang sudah dibangun tuh menjadi buruk. Bagi saya, Hmm. menurut saya seperti itu. Nggak tahu kalau misalnya eh, owner-owner kos yang lain ya. Tapi kalau bagi saya mempertahankan apa ya identitas The Kromo itu sendiri. Oh, berarti identitas yang awal tadi ya, Pak ya. Betul, Oh, logonya The Chrome betul Resident. sekali. Namanya itu. Oke, 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 oke. Berarti ini juga bukan LV ya, bukan kos Bukan, LV. kita bukan kos Oke. LP, kita campur, Campur tapi bebas, bebas tapi peraturan. sopan, Ada sopan. peraturannya. Oke. Betul. Kita lanjut lanjut lagi, Pak. Masih siap? Siap. Kok, Eh, kok agak agak gimana ya ini? Ini pertanyaan dari para viewer IG sama viewer-viewer TikTok. Kan Apa tuh? biasanya kita konten-konten juga kan. Ya, apa tuh? Jadi ada ini. Pernah tidak memutus kontrak sewa penghuni secara sepihak? Memutus kontrak sewa secara sepihak. Oh, Heeh. maksudnya ini kayak ya udah kalau misalnya oh ya kayak kalau mungkin tadi ya, Ya. misalnya saya keluarkan itu pernah, Wah. sangat pernah sekali Oh, sangat pernah dan banyak sekali korbannya. dan banyak korbannya. Oh, Ya, Bu, benar. berarti Apa nggak cuma sekali ya. nggak cuma sekali saya mengeluarkan, ada banyak. Ya mungkin kalau di total jari ini udah nggak nampung. Berarti lebih dari 10 ya, Betul. Bro. Jari ini udah Hmm. nggak nampung karena satu mereka membuat kesalahan fatal Mm-mm. sampai adanya mendatangkan ibarat kata mengganggu sekitar juga, ya itu Hmm. akan saya keluarkan. Oh, Yaitu yang saya bilang pertama tadi, kanker, udah kanker di sini. udah kanker dari Nah, kalau di kanker ya kosnya kita ya. cabut. Cabut. Oke, 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 Kita oke. punya hak, saya ngomongnya hak veto ya. Hak veto saya sebagai owner bahwa mereka ada yang sempet lucu, lucu nih Hmm, kejadiannya. Itu ada yang waktu lucu ini. waktu tahun 2022 kalau tidak salah. Jadi dia eh, apa ya? Berbuat kesalahan fatal lah intinya ya. Mm-mm. Saya tidak akan menyebutkan kasusnya apa. Mm-mm. Saya hanya menyebutkan dia berbuat kesalahan fatal. Kita kita bilang Mbak harus keluar dari kosan ini karena kami sudah tidak mau menerima Mbak di sini. Di hari itu Ya, di hari itu. langsung. Ini kebetulan penghuninya perempuan. Hmm. Itu dia malah kunci kamarnya. Malah kunci kamarnya. Iya, dan tidak mau ngebukain kita. Lah, kok malah mengunci diri? Nah, kita kan sebagai sebagai manajemen takut. Hmm. Awalnya tuh takut. Takut dia berbuat sesuatu karena mungkin kejadian fatal itu tadi.
Mm-mm, mm-mm. eh mungkin sampai ke bawah mental atau gimana, ya kita takut ada kenapa-kenapa kan di dalam. Betul. Ya akhirnya dengan terpaksa kita buka kuncinya, kita buka kunci paksa. Kebetulan kan waktu itu sudah masuk fase pertama renovasi The Kromo dengan menggunakan smart door lock. Kamar Hmm. dia sudah smart door lock. Oh, Jadi bisa jadi saya buka dari jauh. oh, enak bisa Enak. dipantau. Walaupun dia kunci tetap. Lah, saya baru keingetan. Saya kan bisa buka dari luar. kenapa saya pusing? Saya Betul. buka, cetar. Akhirnya Kebuka. kebuka lah pintu Hmm, itu. Dan akhirnya Mbak, ya mungkin karena ini kasusnya kasus cinta ya. Tapi saya tidak akan sampai lebih jauh dari itu. oh, kasus cinta, bro. Nah, nah, sudahlah akhirnya kita cut. Mbak, mohon maaf keluar. Oke, oke. Berarti langsung memang kalau semisal ada hal yang memang udah kanker juga langsung dikat, langsung dicabut ya, Pak. Bahkan ada yang sampai saya menggunakan hak suara saya untuk karyawan tidak boleh membantu penghuni yang saya suruh keluar. Oh, Saya bilang makanya The Kromo itu aturannya ketat ya karena saya sendiri untuk menegakkan aturan itu juga ketat. hmm, Karena kesalahannya fatal, ya mungkin Mas Pikal ingat ya. ingat. Waktu itu karena saya waktu itu lagi di Jakarta, Hmm. saya hubungi siapapun yang membantu karyawan itu saya pecat itu juga. Nah, jadi Jadi hati-hati ya. Kita ikutin. itu makanya apa saya memberikan kenyamanan tapi tolong dong kasih timbal balik kalian juga harus sopan di sini. Hmm, Saya cuma minta itu saja. Kalian tuh sopan, eh, tidak neko-neko, ya sudah, semua akan aman terkendali. jadi hitungannya kalian aman kalau semisal kalian nggak neko-neko juga, Iya, kita akan kita juga membantu aman. 24 jam, 27 jam kalau perlu. 27 jam, guys. Itu Asik. Berarti ceritanya juga panjang ini, Pak. panjang. Ini bukan karena kita masuk tahun keempat nanti Oktober nanti. Oh, wah, udah 4 tahun, hampir 4 tahun ini. Aku di sini berapa ya? Sekitar 2,5, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Mas Fikal berarti juga merasakan jatuh bangun ada Kromo. Pernah ya Pernah. kan? Karena 2004 2024 ya 2024 akhir menuju 2006 itu The Kromo itu udah tinggal settle, udah tinggal Hmm, menyelaraskan aja, tidak yang sampai saya bongkar pasang sistem itu enggak. berarti udah tinggal ditata ya. Betul, tinggal ditata aja. Ditata, Oh, ini ada yang kurang. Oke, kita kita tata lagi, kita tambahin. tambah lagi. Kalau misalnya di kita kurangin porsinya. Udah Oke. tinggal gitu aja. Kita lanjut, Pak. Ke Nah, ada lagi? ada. Banyak ini pertanyaannya jangan-jangan. Ini ada berapa dari viewer? Itu ada tuh 8 pertanyaan. Hmm, oke. Oh, oke, Pak. Hmm, Kita lanjut ke pertanyaan yang ke berapa ini? 7. Ketujuh. Oke. Oke. Apa saja keunggulan kos De Kromo ini sama mungkin sama kos yang lain? Oke. Eh, Santai aja, Pak. Santai, santai, santai. saya sedang mikir Apa ya? hmm, kalau kita bicara kemewahan kamar, Mm-mm. itu kita kalah. Saya akui kalah. Banyak kamar-kamar yang lebih mewah daripada The Kromo Residence. Hmm. Deh, Mas Oke. Fikal bisa lihat lah di Mas Fikal kan sering scroll TikTok, Mm-mm. Instagram, pasti kan muncul tuh kosan eksklusif, Eksklusif. ya kan kamarnya lebih bagus. Kemudian, View-nya juga enak. ya, tapi apa yang membedakan kita? Kita jualan jasa. Hmm. The Kromo ini adalah jasa yang dijual, sewaan kamar. Bukan cuma sewa kamar, tapi kita jual services kita. Services kita bisa dibilang kalau orang lain mengatakan, bukan saya ya, mengatakan bahwa orang-orang yang pernah tinggal di sini itu layaknya hotel. Oh, layaknya Hotel berbintang hotel. katanya. Kosan Kecep tapi kayak hotel. nah, Is. kecepatan servis kita lebih dah, mungkin lebih cepat juga bahkan dari hotel. Hmm. Lalu fasilitas seperti yang tadi Mas Pikal apa saya sudah sampaikan ya. Mm-mm. Ada fasilitas laundry, Laundry. lalu pembersihan kamar. Mm-mm.
kita juga ada minimart dan kafe Wih, untuk penghuni. minimart dan kafe. Kafe kan biar saya tujuannya agar penghuni misalnya bosan di kamar daripada mereka keluar ya udah tinggal nongkrong aja di atas. Nggak beli nggak Oh, apa-apa, cuma nongkrong ya. nongkrong aja nggak apa-apa. Ah, biar menghilangkan Iya, penat. jangan penat. Ibarat kata mau apa istilah sekarang ngudut-ngudut. Nah, itu Ngudut, boleh. ngudut, ngudut ya. Ya, itu Oh, fasilitasnya juga lumayan ini. Ada mart, ada kafe, minimarket, minimarketnya. Laundry pun ada. betul. Padahal yang dicari itu, nah ini yang dicari anak kos itu mungkin ini Pak, Indomaret. Indomaret. Indomie, adakah Indomie? Mie instan. Ya, oh iya merek loh. Gak apa. Mie instan Ayo loh. Indomie, ayo Indomie, Indomie masuk iya, sini masuk, dong, masuk, endorse masuk, dong. masuk. Oh Mie ya, instan, mie mie instan, mie instan. instan. Ya, kita menyediakan mie instan Wih, sampai sabun. Yang untuk wanita juga pembalut kita sediakan oh, berbagai macam ukuran. hmm, jadi memang udah disediain ya. Memang kita sediakan. Jadi kalau misalnya Hmm, penghuni lagi urgent butuh ada yang kebetulan ada di minimarket kita ya tinggal beli. Jadi tinggal nggak sampai beli. keluar. Sehingga apa ya? Ya itu tadi servis kita tuh lebih lebih ke arah hotel sebenarnya kalau orang penghuni-penghuni yang pernah tinggal di sini ya. Hmm, berarti ini apakah itu bisa berbicara langsung atau bisa chat juga ke Oh, adminnya? kalau mau tahu tentang The Kromo Residence, bisa Hmm, kepoin Instagram kita, TikTok kita. Sekarang baru kan YouTube channel. YouTube channel. Dan saya kagetnya saya yang pertama diundang ke sini. Iya Nggak, dong, nggak, harusnya. saya nggak tahu nih nanti ada yang lain atau enggak nih. Hmm, Tergantung tergantung siapa nih yang di belakang layar yang nyuruh ini. tergantung ini. Ha, Siapa yang selanjutnya besok? kaget saya tiba-tiba datang, Pak, ayo kita konten. Oh, Konten. saya kira konten biasa. Kok saya ditanya ini? Oke, tapi kalau misalnya kalian ingin tahu soal The Kromo Residence ya, Hmm. bisa kepoin Instagram, TikTok, YouTube channel, ataupun WA langsung. Oh, WA langsung. WA langsung, kontak langsung ke The Kromo Residence. Hmm. Ada nomornya, nomor admin. Nanti kita cantumkan di bawah. Saya cantumkan guys di YouTube-nya Dekrom Residen. Ya, Oke. kita punya nomor WA-nya sendiri. Hmm. Oke, oke. Nah, ini yang terakhir nih, Pak. Apa? Yang terakhir. Cara kalau mau sewa Dekromo Residen itu kayak gimana sih, Pak? Yang jelas kita tidak ada di online travel agent ya. Jadi kalau misalnya ada online travel agent yang mengatasnamakan Kromo Residence itu tidak, karena tidak masuk ke kami. Oh, berarti ini Kita kelola kita sendiri. kelola sendiri. Betul, kelola sendiri. Oh, berarti nggak lewat agen ya? Nggak lewat agen. Hmm, lempar. eh bahkan aplikasi pendukung, Mm-mm. ya kita sebut saja Mamikos, itu kita hanya melakukan iklan. Kalaupun mereka menyewa di situ, ya, tanya kita langsung alihkan ke WA admin kita, admin resmi kita. Banyak tuh yang saya agak resah sekarang Oh, di review ada WA owner pemilik nomornya ini, ya langsung saya balas saja menggunakan akun resmi dari Chrome Residence. Mohon maaf Kak, WA resmi kami hanya di 0851 7507 4260. di sini guys, di Hanya sini itu guys. saja. Kalau yang lain mengatasnamakan Chrome Residence itu bohong, itu palsu, Oh, itu hoax. itu Nah, nanti hoax. di sini ceknya ya, Ya, ceknya di sini, dicat, dicat, dicat. betul. Nah, ini kos ini bisa pembayarannya via apa aja sih, Pak? Kita hanya via transfer Oh, via menggunakan transfer. bank ya, tidak ada namanya itu lewat akun apa yang kayak e-commerce lah. Lewat itu nggak ada. Semuanya kita via transfer langsung ke atas nama saya sendiri. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini kan udah pada tahu kan apa aja pertanyaan-pertanyaan kalian yang harus dijawab sama Pak Rangga Prasetyaji sebagai owner The Chrome Resident. Mungkin next part Mm-mm.
kita bisa bincang-bincang lagi atau mungkin bisa tanya-tanya ke karyawan-karyawannya yang lain. Ada kan kayak gini lagi nih. Mungkin biar lebih segar aja, Pak. Kita Oke, kan konten-konten di bisa. Instagram, nah kita mulai dari YouTube. Oke, bisa bisa. Ya, semoga YouTube-nya The Chroma Residence berkembang ya. Mm-mm. Karena memang saya harapkan YouTube channel ini dibuat adalah untuk Monggo, Bu mengembangkan. Riki. Halo Bu Rike. Yang paling cantik. Intermezzo guys. Nah, Intermezzo Pak penonton. ini Karena kita hal biasa yang kami ya salah satunya itu ya. Kita nah, kita sering lakukan sapa hal-hal kecil, menyapa. sapa menyapa. Itu hal kecil yang membuat penghuni itu merasa, oh kita diperhatikan loh. Nah, Jadi sapa menyapa itu kan adalah hal sepele yang mungkin orang-orang luput, tidak dilakukan. padahal itu Gengsi lah sebenarnya. banyak yang dicari ya. Iya, itulah. Nah, Ayo Kak, ayo silakan atau gimana? Ada yang bisa dibantu Kak? Misalnya ada lagi kesusahan apa, kita deketin. Kak, ada yang bisa dibantu? Bukan SKSD ya, itu memang cara kita untuk menerima. hmm, Itu berarti banyak juga ya. dia. Baik lagi nih, Baik ya lagi. YouTube channel. Ya saya sih ingin YouTube channel The Roma berkembang ya. Intinya apa? Informasi yang disampaikan oleh nggak tahu ya mungkin konten-konten berikutnya apa nih yang ada di Yang akan munculkan. dimunculkan. Nah, itu saya inginkan adalah informasi tentang The Kromo ini tersebar luas. Hmm, Apa sih The Kromo itu? Apa sih kosan ini? Itu yang saya hmm. inginkan. Oh, oke oke. Jadi Nah, bukan yang lain. nah gini. Ini udah jam juga dan kita akan menutup acara ini. Oke. Oke. Nah, tapi jangan lupa ya, di-subscribe channelnya The Kromo Resident. Kalau misal mau tanya-tanya juga bisa lewat chat admin, nanti di chat ditulis di sini. Jangan lupa di WA atau mau tanya-tanya boleh, guys. Oke, Pak Rangga, terima kasih waktunya untuk Oke, terima sore hari kasih. ini. Kita Terima kasih. berbincang-bincang, membahas pertanyaan para Ya, viewers. ini baru loh. Owner datang tiba-tiba disuruh, Pak, ayo konten. Memang cuma dia nih yang berani. Ya, ya beginilah. Oke, terima kasih penonton Terima juga ya. kasih. Oke. Bye-bye.